Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Arbitrum atau ARB ya, sesuai dengan requestan teman-teman yang udah komen di kolom komentar. Hari ini dari Sang Pejuang. Wah, semangat Bang. Kita harus berjuang dalam hidup. Jadi kita akan bahas soal ARB ya, atau Arbitrum. Hari ini ARB diperdagangkan di kisaran 14.900 rupiah, sedikit naik sekitar 1%. Kalau kita lihat memang kondisi market sekarang itu dalam posisi lagi cenderung down ya. Kenapa? Karena kemarin SEC baru aja mengumumkan beberapa daftar nama koin yang dianggap sebagai sekuritas. Kita udah sharing juga ini di komunitas di Telegram teman-teman. Ini ada portal berita yang aku baru bikin. Teman-teman yang butuh atau merasa perlu untuk mengetahui update-update terbaru seputar dunia blockchain, teman-teman silakan untuk kunjungi link di kolom deskripsi. Di sana ada portal beritanya ya, link untuk join ke portal beritanya. Silakan di subscribe atau di follow teman-teman, gratis, nggak pakai bayar. Terus kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi soal dunia kripto tentunya, atau dunia investasi yang lain. Silakan join di seputar investasi. Jadi gitu aja teman-teman, untuk intronya kita akan langsung masuk ke pembahasan dari ARB. ARB kalau kita perhatikan supply maksimumnya masih kosong, masih maksimum supply-nya masih belum ada. Terus supply beredarnya itu sudah banyak, cukup banyak ya, sekitar 1 miliar, 1,2 miliar koin teman-teman. Volume perdagangannya drop sekitar 68%. Ini sangat-sangat signifikan. Kalau kita perhatikan ini memang layer yang memang sengaja dibikin ya, layer kedua dari protokol yang ada di Ethereum, teman-teman. Sengaja diciptakan untuk meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Kalau kita lihat sih dari berita terbaru, Arbitrum masih menjadi top destinasi untuk capital masuk ke Ethereum. Capital for capital flowing away from Ethereum. Jadi Arbitrum atau ARB masih dipilih teman-teman. Kenapa? Karena ya cenderung lebih murah, lebih cepat juga gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari posisi sekarang, untuk Arbitrum tampaknya dia udah mulai mengalami fase koreksi. By the way, kita lihat dulu pasarnya teman-teman. Arbitrum udah listing di banyak exchange ya, ada di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, Bitfinex, dan banyak exchange lainnya. Jadi untuk likuiditas nggak ada terlalu masalah. Mereka juga ngadain yang namanya airdrop. Ini masih belum bisa diklaim untuk sekarang. Baru bisa diklaim itu sampai 100 sekian hari ke depan, 104 hari ke depan. Mereka ngadain airdrop. Jadi ini project yang cukup baru di blockchain dari Ethereum. Tentunya project baru biasanya mengadakan yang namanya launchpad ya. Di launchpad sukses banget untuk ARB ini, mencuri perhatian. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian RB scan, di sini kita bisa lacak seperti apa transaksi yang sedang terjadi. Transaksinya sangat banyak, sangat ramai teman-teman. Jadi menurut saya untuk kegunaan dari ARB sendiri itu masih sangat-sangat bagus ya buat kedepannya. Terus dari kepemilikan wallet paling banyak itu ada di Arbitrum Foundation. Ini holdernya paling banyak teman-teman, sekitar 35% atau sekitar 3,5 miliar untuk koin yang beredar. Kita akan cek dia seperti apa persentasenya teman-teman, atau apakah terjadi distribusi atau tidak. Ternyata nggak bisa dicek ya. Kalau kita perhatikan terakhir transaksi itu dilakukan sekitar 87 hari dan juga 58 hari terakhir. Jadi untuk jangka pendek belum ada transaksi lebih lanjut yang dilakukan di ARB Treasury ini teman-teman. Jadi masih cukup aman. Terus kita cek dia di kepemilikan wallet nomor 2 ya. Siapa tahu kita bisa dapat informasi apakah mereka sedang distribusi atau enggak. Kurang lebih sama, ini juga bagian holder teman-teman. Transaksi terakhir ada di 37 hari terakhir. Jadi bisa dibilang sementara foundation daripada ARB ini masih cukup bagus, masih cukup kuat ya. Holdernya masih tetap pegang barangnya dan belum ada distribusi barang yang terpantau signifikan. Dari Twitter, mereka ada beberapa update. Salah satunya adalah error yang terjadi pada AIP 11 mereka ya, yang sekarang sedang dikerjakan dalam proses untuk maintenance teman-teman. Ini mereka bikin di 8 Juni kemarin, dan kemudian mereka ada kerjasama juga ini sama apa ya, 7 Edition Highlight Development Ecosystem Spotlight. Jadi ada beberapa kerjasama yang mereka kerjakan juga. Kemudian dari komunitasnya mereka ada join launch Fiesta.
Ini adalah salah satu Web3 teman-teman, dari Spanish, dari Spanyol ya teman-teman. Speaking Communication, mereka ada speech bersama dengan komunitas dari Web3-nya ARB. Jadi itu bisa dibilang secara komunitas mereka masih cukup aktif, masih cukup ramai juga ya, terjadi perbincangan. Mereka juga sering bikin ini speech bersama beberapa project lain seperti Aperture, kemudian juga ada Lido dan juga Wombat. Jadi secara ekosistem masih cukup ramai untuk ARB meskipun mereka belum ada announcement soal upgrade besar yang akan mereka lakukan ke depannya. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya seperti apa. ARB udah turun dari level strong support terakhir yaitu di kisaran 1,14 dolar teman-teman. Sekarang harganya ada di kisaran 1 dolar. Lalu kemana pergerakan ARB ke depannya? Ya kemungkinan masih dalam tahap koreksi. Karena pas pertama kali ARB launching itu kan FOMO ya. Banyak orang yang FOMO nih, harganya naik. Jadi seperti kalau teman-teman ada yang invest di saham, biasanya saham-saham ICO, saham-saham yang baru aja listing, ya inisial public offering IPO ya teman-teman, itu kan biasanya naik signifikan tuh, naik ngepam, kan harganya over value, sampai harganya over value, kemudian barulah nih ketika beberapa waktu diberikan waktu, lihat laporan keuangan biasanya udah mulai melandai, udah mulai turun saham-saham yang baru listing. Kenapa? Karena investor baru yakin, ternyata ini udah over value gitu loh, nggak pantas ini saham harganya sekian. Nah, sama juga nih kayak koin-koin yang melakukan IDO. Ketika pertama listing, banyak orang FOMO, banyak orang masuk karena mungkin media ya cukup cukup hype, medianya populerkan, teman-teman bikin perbincangan di mana-mana, banyak orang yang masuk, harganya ngepump pas pertama kali launching. Dan sekarang, nah sekarang ini investor udah pada tahu, ARB harusnya nggak dihargai dengan harga sekian. Dilihat dari supply-nya yang udah banyak juga, supply-nya sekitar berapa tadi itu 1,2 miliar, yang sangat-sangat banyak di market. Ya udah kita kasih harga yang wajar aja. Sekarang lagi dicari nih harga wajarnya kira-kira berapa. Jadi menurut saya buat kedepannya ya masih mencari harga-harga tersebut teman-teman. Ekspektasinya sih nggak dalam-dalam ya. Semoga mungkin koreksi yang terjadi ini bisa segera cepat kembali lah. Tapi kalau so far dia turun dari level 1,12 ini menurut saya menjadi tekanan yang kurang begitu bagus buat ARB karena dia udah berada dalam all time low, mungkin belum ada level support yang cukup sanggup buat menahan penurunan. Dari posisi MACD masih cukup merah, teman-teman, market masih cukup ambigu ya, meskipun dari Bitcoin masih cukup positif, tapi altcoin rata-rata masih belum bisa move on dari tekanan yang dilakukan oleh SEC kemarin, karena mereka mengklaim banyak sekali yang namanya sekuritas, aset kripto yang dianggap sekuritas, yang kita udah post juga di komunitas Telegram kita, teman-teman. Ini ada update terbarunya soal koin-koin yang dianggap sebagai sekuritas. Nggak ada sih nama ARB masuk di sini. Ya semoga aja bisa tetap sustain, harganya ya cukup aman ya teman-teman. Itu secara pergerakan dia udah berada dalam all time low, jadi buat target mungkin bisa retrace balik naik dulu ke kisaran 1,1. Kalau memang berhasil di sini mungkin kita akan melihat ARB mendapatkan tekanan jual di sini. Kalau buyer lebih kuat bisa jadi harganya menguat, kalau buyernya lebih lemah bisa jadi harganya justru kembali terkoreksi. Jadi smart money belum masuk, volume juga cenderung kecil. Menurut saya buat ARB masih cukup belum begitu pasti ya arahnya bakalan kemana, tapi kita harus siapkan beberapa skenario yang cukup menarik. Gitu sih buat ARB sekarang teman-teman, semoga pembahasannya bisa bermanfaat dan ya kita tunggu upgrade terbarunya, semoga bisa terjadi peningkatan ya, karena kan tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Jadi sih harusnya proyek-proyeknya masih cukup masif untuk dilakukan untuk sekarang. Jadi sementara itu 1 dolar merupakan support terbaru. Kalau dia turun, let's say market drop ya bisa jadi turun ke 0,9, 0,8. Tapi kalau market Bitcoinnya positif, ya bisa jadi pergerakan cenderung naik. Karena kenapa saya bilang ambigu? Karena per video ini dibuat itu tanggal 12 Juni. Kita masih ada data soal CPI besok, PPI hari Rabu, kemudian hari Kamis ada FOMC meeting, the Fed. Apakah naiknya suku bunga atau enggak. Jadi market masih abu-abu lah buat sekarang. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat buat ARB. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, terima kasih.